Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Iza Syafira dari Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Tingkat 1 Reguler 2 dengan NIM 2114301085. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi tubuh manusia. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan anatomi? Anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Ilmu anatomi berguna sebagai sarana komunikasi dokter dengan tenaga kesehatan lainnya mengenai struktur dan fungsi tubuh manusia. Kali ini, saya akan membahas mengenai posisi anatomi. Posisi anatomi adalah posisi yang telah disepakati oleh seluruh pakar di dunia ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan posisi anatomi. Dalam tubuh kita, ada bidang-bidang khayal untuk memudahkan kita memahami anatomi tubuh. Yang pertama, ada bidang mitsagital. Mitsagital adalah bidang yang melalui pertengahan tubuh atau sumbu tubuh. Bidang mitsagital ini membagi tubuh menjadi tubuh bagian kanan yang dikenal dengan istilah dextra dan tubuh bagian kiri yang dikenal dengan istilah sinistra. Selanjutnya ada bidang paramedian. Bidang paramedian adalah bidang yang terletak di samping dan sejajar dengan bidang mitsagital. Perhatikan gambar berikutnya. Untuk memahami posisi anatomi tubuh manusia, kita memerlukan posisi tubuh yang tegak dengan tangan terbuka dan telapak tangan menghadap ke depan. Sumbu tubuh kita disebut sebagai bidang mitsagital, sedangkan bidang yang berada di sampingnya dan sejajar dengan bidang mitsagital disebut dengan bidang paramedian. Dari bidang paramedian, kita dapat memahami dua istilah. Yang pertama ada medial. Medial adalah posisi dari struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan bidang mitsagital. Contohnya, dada terletak medial dibandingkan lengan atas. Kemudian ada lateral. Lateral adalah posisi struktur tubuh yang lebih jauh dari sumbu tubuh dibanding struktur tubuh lainnya. Selanjutnya ada bidang koronal. Koronal adalah bidang yang tegak lurus terhadap bidang mitsagital dan paramedian. Bidang koronal akan membagi tubuh menjadi tubuh bagian depan yang disebut anterior dan tubuh bagian belakang yang disebut posterior. Selanjutnya ada bidang horizontal atau transversal. Bidang horizontal adalah bidang yang tegak lurus terhadap bidang mitsagital, paramedian, dan koronal. Bidang horizontal membagi tubuh menjadi tubuh bagian atas yang disebut superior dan tubuh bagian bawah yang disebut inferior. Selanjutnya ada istilah-istilah tambahan. Yang pertama untuk bagian tangan. Telapak tangan untuk mengganti bagian depan atau anteriornya dinamai dengan palmar. Selanjutnya, bagian posterior dari tangan atau punggung tangan dinamai dorsal. Mengenai jarak relatif, dibagi lagi menjadi tiga, yaitu jarak relatif terhadap pangkal ekstremitas. Yang pertama ada proksimal. Proksimal artinya posisi struktur tubuh yang lebih mendekati pangkal ekstremitas. Contohnya adalah lengan atas terletak proksimal dibandingkan telapak tangan. Kemudian ada distal. Distal adalah posisi struktur tubuh yang lebih menjauhi pangkal ekstremitas. Kemudian jarak relatif terhadap permukaan tubuh. Yang pertama ada superficial. Superficial adalah posisi struktur tubuh yang terletak mendekati permukaan tubuh. Kemudian ada profunda. Profunda adalah posisi struktur tubuh yang terletak menjauhi permukaan tubuh. Kemudian ada jarak relatif terhadap pusat organ atau rongga tubuh. Yang pertama ada interna. Interna adalah posisi struktur tubuh yang berada di dalam pusat organ atau rongga tubuh.
tubuh. Kemudian ada eksterna, yaitu posisi struktur tubuh yang berada di luar rongga tubuh. Terakhir ada ipsilateral dan kontralateral. Ipsilateral adalah bagian-bagian tubuh yang terletak pada sisi yang sama. Contoh, tangan kanan ipsilateral dengan kaki kanan karena terletak pada sisi yang sama. Kemudian kontralateral. Kontralateral adalah bagian-bagian tubuh yang terletak pada sisi yang berbeda. Contoh, tangan kanan kontralateral dengan kaki kiri. Ini adalah visualisasi gabungan dari bidang-bidang yang telah disebutkan. Ada bidang mid sagittal, bidang koronal, bidang horizontal, posisi tubuh posterior, anterior, superior, inferior, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.